percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah minggu pagi ini dan perjamuan kudus dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan, menghantar kita memasuki ibadah minggu pagi ini dengan membaca dari Mazmur 86 bait 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Kita bersama-sama akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita bersama-sama akan mendengar hukum kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita dan menjadi dasar kehidupan bagi setiap orang percaya. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita mendengar hukum kasih ini, mari kita melihat pribadi kita, diri kita masing-masing. Apakah sepanjang hidup kita selama 1 minggu ini kita sudah melakukan atau mewujudkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat itu di dalam pengakuan doa kita, pengakuan dosa kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, setelah kami mendengar dan membaca hukum kasih, sebenarnya kami malu di hadapan-Mu, Tuhan. Karena selalu Engkau perdengarkan hukum kasih ini di dalam setiap hidup kami, setiap minggu dalam ibadah kami,
Bahkan mungkin di dalam setiap keseharian kami mendengar dan membaca hukum ini. Tetapi Tuhan, kami ini adalah orang lemah, manusia lemah, sekalipun Engkau sudah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Tetapi kedagingan kami ini lebih melemahkan diri kami dan melemahkan kemampuan kami untuk bisa mewujudkan kasih-Mu itu dalam hidup kami. Kami selalu gagal untuk mewujudkan kasih itu di dalam hidup kami. Padahal kasih yang sempurna sudah Engkau ajarkan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu sebagai tanda kasih sejati-Mu kepada setiap manusia. Namun Tuhan, pada saat ini dalam ibadah ini, kami bersama-sama tersungkur di kaki-Mu, mengakui setiap kelemahan dan dosa kami yang seringkali kami perbuat secara sadar ataupun tidak. Tetapi kadangkala kami menjadi orang yang tinggi hati dan sombong, yang tidak mengakui kelemahan kami. Bahkan yang kami unggulkan dalam hidup kami adalah keakuan kami, kemampuan kami yang sebenarnya itu adalah bagian dan cara Tuhan sebenarnya untuk membawa diri kami untuk mengakui setiap kelemahan dan dosa kami. Dan inilah kami, anak-anak-Mu yang selalu gagal untuk mewujudkan kasih setia Tuhan, mewujudkan kasih di dalam hidup kami. Baik kami mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, seperti halnya kami juga mengasihi Tuhan Allah kami. Karena yang terutama di dalam hidup kami ketika kami bisa mengasihi Engkau Tuhan, itu artinya kami juga harusnya bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, seringkali kami ketika mewujudkan kasih itu kadangkala kasih yang berbalas, kasih yang mempunyai tendensi, kasih yang bersyarat. Padahal Engkau mewujudkan dan mengajarkan kasih itu adalah kasih yang sejati, yang tidak ada syarat apapun. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni dosa kami. Melalui Roh Kudus-Mu kiranya Engkau memampukan kami supaya kami bisa mewujudkan kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa pengakuan kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap jemaat yang mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan akan memberikan pengampunan dosa kepada setiap kita. Seperti halnya anugerah pengampunan keselamatan itu selalu diberikan kepada kita, dan pada saat ini berita anugerah itu diberikan kepada kita. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait 1 saja, dihapuskan dosa. Hanya oleh darah Yesus pengampunan dosa itu diberikan kepada setiap kita, dan itu adalah anugerah terbesar. Oleh karena itu marilah kita mewujudkan anugerah yang sudah kita terima itu dengan mewujudkan hidup kita di dalam hidup baru, seperti petunjuk hidup baru yang akan kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah
kamu menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Demikian petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita, dan petunjuk baru ini memberikan kita kepada satu semangat dan tekad yang baru untuk memperbaharui iman kita. Oleh karena itu saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mau ikut Yesus. Kidung Jemaat 375. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan kita, jemaat kita, dan bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur karena kasih setiamu, karena pemeliharaanmu kepada setiap kami. Terkhusus adalah jemaat Tuhan yang kau cintai ini, GKJTU Jemaat Immanuel. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak kesulitan yang ada di hadapan kami, tetapi penyertaan dan pemeliharaanmu itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami jatuh, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sengsara. Tapi Engkau selalu memelihara kami, seperti halnya Engkau juga memelihara setiap burung, tanaman, dan semua ciptaan yang sudah Engkau ciptakan. Termasuk adalah kami manusia yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Kami mempercaya itu, bahwa ketika Engkau menciptakan kami, Engkau pun akan terus memperhatikan kami sampai sedetail dan sedetik apapun yang kadangkala tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah masuk akal di dalam diri kami, tetapi Engkau selalu berada bersama dengan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini kami masih terus berseru kepadamu, terutama untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bahwa virus corona ini secepatnya bisa pergi, bisa hancur dan mati, dan tidak lagi menguasai kehidupan manusia. Entah itu sebagai teori konspirasi atau apapun, tetapi kami percaya kuasa Tuhan mampu mengalahkan segalanya, segala penyakit dan segala virus yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercayakan juga kepada kuasa-Mu, supaya Engkau bertindak tepat pada waktunya.
Dan supaya melalui semua ini, Engkau izinkan juga Engkau mendidik kami seluruh umat manusia, terutama umat-Mu dan jemaat-Mu, untuk hidup lebih baik lagi, memelihara hidup kami secara pribadi, memperhatikan, mengasihi diri kami, juga mengasihi orang lain ketika kami juga mengasihi diri kami sendiri dengan hidup lebih mendisiplin diri, menjaga kekebalan tubuh kami, menjaga kebersihan kami, hingga kami juga menjaga kontak sosial kami. Kami percaya bahwa melalui itu semua, Engkau punya rencana dan rancangan yang indah bagi bangsa kami, bagi bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kuasa-Mu bekerja dan mukjizat-Mu terjadi untuk kehidupan manusia. Begitu juga ya Tuhan, kami terus memohon kekuatan, pemeliharaan, semangat, terutama bagi para tenaga medis yang saat ini berada di garda depan untuk memerangi virus corona ini dengan merawat para pasien yang apapun statusnya mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan selalu memberikan tameng dan perlindungan bagi mereka. Karena pengorbanan yang besar, mereka adalah pahlawan-pahlawan kesehatan yang tidak pernah digantikan, yang tidak pernah bisa dibalas dan digantikan dengan apapun. Oleh karena itu kami memohon Tuhan melindungi mereka. Tuhan sendiri yang boleh selalu menjaga mereka. Begitu juga bagi pasien-pasien yang sudah terpapar. Dan dalam status apapun kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan sendiri yang selalu memberikan motivasi bagi mereka. Begitu juga karena semua orang dan semua manusia akhirnya pun terkena dampak dari COVID ini. Banyak juga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sebagian dari jerih lelah mereka melalui gaji mereka harus dikurangi atau jam kerja mereka harus dikurangi. Tuhan, kami kalau menyadari semua itu, bahwa Tuhan secara manusia kadangkala kami merasa prihatin, tetapi kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi kami, dan kami berdoa untuk mereka semua yang terkena dampak itu. Kami mohon pemeliharaan penyertaan-Mu, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka, supaya mereka pun, dan mungkin ada di antara kami yang juga merasakan itu, kiranya pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dan kami menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitu juga anak-anak sekolah yang masih terus menjalani sekolah atau kuliahnya, atau sebagian yang bekerja secara online. Kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kelancaran untuk proses pendidikan, proses belajar mengajar itu bisa terjadi. Dan biarlah karya Tuhan itu selalu memotivasi dan menyemangati anak-anak-Mu ini. Yang bekerja, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Begitu juga Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini masih ada di dalam sakit, penyakit, entah siapapun mereka, terkhusus Bapak kasihan. Kami memohon doa supaya Tuhan campur tangan. Engkau yang punya kuasa dan Engkau yang punya kehendak. Waktu Tuhan bukan waktu kami. Biarlah kehendak-Mu itu yang terjadi. Dan kami juga berdoa bagi yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, mereka ada dalam kondisi sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang malas, sakit hati, semangatnya patah untuk bersekutu, beribadah, walaupun saat ini masih dilakukan di rumah, ataupun memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, itu berkurang, atau dalam pelayanan semangatnya berkurang. Kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan sendiri yang boleh memberikan roh semangat itu. Karena roh yang dari Tuhan itu sumbernya adalah dari Engkau yang tidak akan pernah padam. Oleh karena itu kami berdoa untuk mereka semua. Terkhusus juga bagi para pelayan-Mu,
majelis, para pelayan ibadah yang saat ini melayani, atau pelayan-pelayan sekolah minggu, baik itu koster maupun tenaga administrasi, pengurus kategorial, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tetapi sebenarnya mereka menyediakan waktu untuk melayani Tuhan, dan ternyata Tuhan mempercayakan itu juga semua kepada mereka. Kiranya Engkau memberi motivasi yang benar dan baik di hati kami dan di pikiran kami, para pelayan-Mu ini, supaya apa yang dilakukan ini sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada beberapa hal yang tidak mengenakan dan kadang melunturkan semangat pelayanan, Tuhan sendiri yang boleh campur tangan. Tuhan sendiri yang memperbaharui motivasi di dalam setiap para pelayan-Mu, sehingga para pelayan-Mu itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga betul-betul semangat itu adalah semangat yang membara, yang Kau tumbuhkan kepada setiap mereka. Begitu juga Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat ini untuk setiap programnya. Tuhan campur tangan, terutama kerinduan jemaat ini untuk mempunyai seorang pendeta jemaat. Tuhan juga campur tangan, Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik, dan Tuhan percayakan kepada jemaat ini. Dan jemaat juga menerima karena kepercayaan Tuhan itu. Dan kami percaya tiba waktunya Tuhan akan mengirimkan itu, dan biarlah Tuhan memberikan kesiapan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan dari jemaat Tuhan yang kami tidak pernah tahu, tetapi Tuhan campur tangan dan Tuhan sendiri yang menyemangati. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan klasis dan sinode. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya melalui klasis dan sinode ini GKJTU, Jemaat Immanuel khususnya, dan GKJTU yang lain semakin menjadi saksi-saksi Tuhan untuk mewartakan kabar kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami mau pinta, tetapi Tuhan kiranya yang menyempurnakan doa syafaat kami, dan biarlah ini juga memotivasi bagi setiap jemaat-Mu untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat di setiap kehidupan pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur karena berkat yang sudah kita terima dari Dia. Ada firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 30 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2, hidup kita yang benar.
dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan. Walaupun ini tidak sebanding dengan berkat yang kami terima dari Engkau, tapi kami percaya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Dan biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan selalu dimasyurkan dan dikuduskan, melalui setiap pelayanan yang dilakukan di jemaat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Walaupun mungkin masih banyak pergumulan atau masih banyak hal yang harus dipenuhi di dalam kebutuhan, tetapi kami percaya jemaat-Mu ini selalu Engkau berkati berlipat kali ganda, terlebih jemaat-Mu yang belum bisa memberikan persembahan, karena kasih-Mu begitu besar kepada setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya persembahan ini bisa dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan selalu mengajarkan dan mengingatkan kami supaya bukan hanya harta yang kami persembahkan kepadamu, tapi juga hidup kami dan pelayanan kami. Inilah doa kami. Dan sebentar kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya atas setiap pribadi kami, menfokuskan diri kami kepada kebenaran firman-Mu. Terlebih kepada hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa, kiranya Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, kitab suci atau HP suci kita, di Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu mendengar satu lagu, nggak tahu ini lagu tahun berapa, mungkin bapak-bapak yang sudah itu yang rocker juga manusia, ya. Tahu ya? Oh, Pak Aji tahu, masih muda. Yang muda-muda ini mungkin ya nggak tahu gitu ya. Jadi rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati dan seterusnya. Tetapi ada syairnya yang menarik juga. Ada liriknya yang kadang kurasa lelah harus tampil sempurna, gitu ya. Ingin aku teriakkan gitu sebenarnya, bahwa aku ini manusia walaupun rocker gitu ya. Jadi orang jangan menuntut bahwa aku harus tampil sempurna. Jangan berpikir bahwa aku tidak pernah terluka. Aku selalu tegar bagaikan karang, padahal sebenarnya juga punya kelemahan, punya kerapuhan. Ada titik-titik tertentu rapuh. Ya. Itu kan lagu rocker ya. Nah, saya itu juga dulu pernah mengatakan kepada jemaat saya, pendeta juga manusia gitu kan. Punya lemah, punya kelemahan gitu kan, dan sebagainya gitu. Terus kemudian majelisnya juga menjawab, majelis juga manusia gitu. Jadi jangan dituntut begini begitu gitu ya. Ya, masing-masing punya kelemahan. Sebenarnya lagu itu mewakili gitu ya, bahwa setiap manusia apapun pekerjaan yang dipercayakan gitu ya. Bahwa manusia itu ya tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak melakukan kesalahan. Gitu. Bahwa kadang-kadang harus jatuh gitu. Walaupun di tengah-tengah, mungkin kalau majelis pendeta di tengah-tengah jemaat itu harus disorot, harusnya benar terus begitu. Terus kalau pemimpin-pemimpin di masyarakat kalau pemimpin masyarakat itu kudune apik terus gitu. Tidak pernah melakukan kesalahan. Dan itulah yang terjadi gitu ya di kehidupan kita. Tetapi kadangkala saya pernah punya pengalaman bahwa saya ini ketika lupa terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian saya baru menyadari bahwa harusnya saya ini pada saat itu berjanji kepada seseorang, kepada satu tim, saya harus mendampingi mereka sekitar jam 2 misalnya gitu. Kemudian karena terjadi banyak hal gitu ya, banyak pekerjaan dan pelayanan, akhirnya datang jam 4, berarti kan sebenarnya sudah selesai ya. Nah, itu hal-hal teknis, hal praktis yang kadangkala terjadi gitu ya. Dan itu hanya satu contoh. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan yang lebih dari itu gitu. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sekalipun manusia itu kadang-kadang dalam kedudukan seseorang atau pekerjaan atau apapun yang dipercayakan, tapi kadang-kadang ada kelemahan, ada keterbatasan. Yang itu harus disadari bahwa setiap manusia itu punya kelemahan, titik lemah, bisa melakukan dosa. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, apa yang kita lakukan? Kan gitu. Apakah kita hanya berdiam, kemudian sudah melupakan itu saja, kita terus saja menjalani yang lain tanpa harus melakukan sebuah pembaharuan diri atau pertobatan. Jadi kadang-kadang orang benar, orang setia
gitu ya. Orang taat kepada Tuhan itu harus menjalani proses yang tidak mudah. Ya kadang-kadang jatuh bangun itu tadi. Ketika manusia itu tidak harus selalu, kalau manusia itu ibarat sebuah roda yang berputar, tidak selalu ada di atas, tapi kadang-kadang juga ada di bawah. Lalu ketika kita ada di bawah, bagaimana kita harus berusaha untuk bisa menuju perjalanan ke samping dan kemudian ke atas lagi, dan siap untuk jatuh lagi, siap untuk lemah lagi, siap untuk jatuh dosa lagi. Walaupun sebenarnya kita sudah belajar, tetapi kadang itu terus berputar sampai akhir hidup kita. Jawabannya apa? Gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, pertama kali itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi iblis tidak tinggal diam, menggoda manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu untuk bisa jatuh di dalam dosa. Gambaran itu oleh Tuhan Yesus digambarkan di dalam perumpamaan lalang di antara gandum itu tadi. Kalau Tuhan Yesus katakanlah Tuhan Yesus menabur benih gandum, menciptakan manusia yang baik adanya, segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kita. Gitu. Apakah di akhir nanti ketika menuai atau ketika akhir zaman masih terus berwujud gandum? Tentunya iya kan? Masuk gandum mau berwujud tanaman yang lain? Masuk gandum mau berwujud tanaman ilalang atau tanaman bunga apa gitu, atau tanaman benih jenis apa yang lain, jagung dan sebagainya? Tidak. Jadi ketika Tuhan menaburkan benih gandum atau menaburkan anak-anak benar, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, menciptakan manusia baik adanya, taruhlah di dunia ini, maka dialah tetap anak manusia. Oleh karena itu saya katakan tadi, tetapi dalam perjalanan menuju penuaian atau akhir zaman itu, gandum itu terus berproses. Kalau kadang-kala gandum itu kadang untuk pertumbuhannya itu butuh siraman, butuh pupuk gitu, supaya nanti ketika menuai, ketika panen ketika panen itu menghasilkan buah yang terbaik, gandumnya bisa dinikmati, gandumnya itu seger tidak itu ada prosesnya yang tidak gampang. Maka proses itu harus dijalankan. Tetapi dalam menuju ke sebuah proses untuk tetap menjadi gandum yang baik, ternyata ada iblis yang selalu bekerja, gitu ya. Bahkan ditaburkan di dunia ini untuk terus mepet, gitu ya, mengganggu bahkan mematikan gandum itu yang berupa ilalang itu tadi. Dan itulah pekerjaan iblis. Oleh karena itu sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu, ketika ada para hamba ingin mencabut ilalang itu, dilarang oleh Tuhan, biarlah tumbuh bersama. Tunggu sampai masa panen nanti. Ketika panen itulah nanti akan dipisahkan mana yang gandum dan mana yang ilalang, dan disitulah nanti yang gandum akan masuk ke dalam lumbung, ke dalam kerajaan surga, sedangkan yang ilalang akan bakar. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, proses itu, hidup kita itu sekalipun kita itu anak yang sudah ditabur, anak-anak manusia, orang-orang benar, benih gandum yang sudah ditabur di dunia ini, kita harus menjalani proses itu, dan proses itu ternyata selalu dihimpit dengan ilalang, dengan hasutan-hasutan iblis yang selalu ingin mematahkan dan mematikan. Bagaimana kita bisa terus menjadi gandum yang tumbuh dan akhirnya buahnya terbaik, akhirnya bisa dipanen dan masuk ke lumbung, masuk ke dalam kerajaan surga. Kesetiaan dan ketaatan kita di tengah-tengah serangan iblis
sepak terjangnya yang kreatif dan mungkin sangat luar biasa gitu, untuk mematikan kita gitu, anak-anak Tuhan yang ingin setia dan taat. Itu kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Tapi Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, biarlah tumbuh bersama. Sampai seberapa bisa kita bertahan untuk hidup berdampingan dengan itu. Kalau Tuhan Yesus, kalau Allah punya kuasa, sebenarnya bisa saja itu dipapras gitu ya, dicabuti dengan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Biarlah tumbuh bersama. Pada saatnya nanti Tuhanlah yang akan bertindak itu. Dalam proses itulah sebenarnya peperangan diri kita, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, iblis yang mencoba untuk menjatuhkan kita untuk tidak menjadi anak-anaknya yang setia dan taat, tidak menjadi gandum yang nanti akan berbuah dengan baik. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu tidak melihat siapapun kita, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu jemaat biasa, entah itu para pelayan ibadah dan pelayan di gereja, ataupun siapapun. Justru orang-orang yang setia dan taat itu gitu ya, setiap ada kesempatan lengah sedikit pun, iblis itu tidak pernah atau tidak akan pernah membiarkan. Justru disitulah dia bekerja. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini gitu, berapa banyak orang yang bisa mempertahankan diri gitu ya, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup. Mungkin kalau kita tanya diri kita sendiri-sendiri gitu ya, berapa kali atau berapa sering ya saya melakukan kesalahan dan dosa, berapa sering saya tidak taat kepada Tuhan. Mungkin gitu ya, mungkin kita hanya mengatakan bahwa saya setiap hari berdoa, saya setiap hari membaca firman Tuhan, saya setiap hari memuji nama Tuhan. Tapi apakah gitu ya, pujian doa kita itu, kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita sadari keluar dari mulut kita, apakah itu juga keluar dari hati kita? Apakah itu memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, juga dengan orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu dan Saudara, di dunia ini kan banyak juga orang yang jatuh ya, karena iblis itu tadi. Banyak orang yang kemudian gandum itu bisa dikalahkan oleh ilalang itu tadi. Jadi yang tumbuh subur ilalangnya, gitu. Gandum itu terikat oleh ilalang. Jadi yang terlihat adalah ilalangnya, gandumnya itu seakan mau dimatikan. Banyak orang yang begitu, tapi tidak orang-orang di dalam Tuhan, terutama jemaat sini. Amin. Ya. Saya punya pengalaman ketika ini ya, ketika saya satu kali ketika saya melayani TKI ya, di Hong Kong, saya punya teman rekan kerja orang Jerman gitu ya, namanya analis perempuan dia. Suatu saat kami ini ada acara outing ya, refreshing gitu. Setelah 3 bulan belajar di pusat pelatihan, pusat belajar, kemudian ada acara outing, refreshing gitu. Ketika kami pergi ke pantai, kemudian tiba saatnya mau pulang gitu. Teman saya ini tadi ketika berjalan mau menuju ke bis, jemputan bis gitu. Di tengah jalan mungkin sebenarnya 20 menit ya, dari pantai kemudian ke bis itu 20 menit, tapi ketika seperempat jam gitu, dia lupa, dia ingat bahwa loh, saya tadi bawa HP gitu ya. Tapi kok HP-nya enggak ada. Wah, berarti ketinggalan. Ketinggalan, kemudian karena pada saat itu ada saya, ada beberapa teman, kemudian dicek, coba dipanggil di nomornya dia, nggak diangkat-angkat. Tapi setelah 5 menit, 10 menit, kemudian ada yang telepon ke nomor yang memanggil itu. Dia menghubungi, apakah ini pemilik HP nomor ini gitu? Oh iya gitu. Oh, ini HP-nya ketinggalan gitu. Oh lah, terus ini sekarang posisinya di mana itu?
Jadi saya tak menemui gitu. Saya mau mengembalikan HP ini. Betul, setelah 5 menit orang itu datang. Siapa yang datang? Anak muda. Mungkin seperti Mas Wahyu atau Mas Ari gitu ya. Umuran gitu. Ya, senang ya. Terus dikembalikanlah HP itu. HP itu baru beli belum mungkin 1 minggu. Ya, mereknya sungguh bagus gitu ya, kalau di sini ya Apple gitu. Dan itu baru. Lalu saya heran kan, karena waktu itu saya kan masih baru gitu. Hah, bisa kembali gitu. Dan ternyata orang-orang di situ bilang, ya kalau yang menemukan orang Hong Kong pasti kembali. Coba kalau di luar orang Hong Kong sudah hilang itu. Nah, orang di luar orang Hong Kong itu siapa? Ya bisa orang Indonesia, bisa orang Filipina, bisa orang Pakistan, bisa orang Cina gitu. Oh ya? Iya. Ternyata memang prinsip hidup dan pola hidup orang Hong Kong itu, kalau itu bukan milik saya, itu bukan hak saya. Jadi kalau bukan milik saya harus kembalikan itu ke orang yang punya. Dalam bentuk apapun, bukan hanya HP saja, tapi apapun, entah itu uang, entah apa. Dan itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Saya ini, wah anak muda loh, gitu lah. Ternyata anak muda pun ya seperti kejujurannya gitu, semangat untuk bisa terus mencari orang siapa sih empunya. Saya bandingkan dengan pengalaman saya beberapa bulan yang lalu di Semarang gitu. Pada saat itu saya pergi ke Jalan Pemuda gitu ya. Naik motor. Saya itu membeli pernak-pernik pada saat itu mau Paskah atau mau Natal gitu ya. Tapi saya ini memaksakan diri, sebenarnya saya kondisi kurang sehat. Nah, ketika setelah saya mendapatkan barang, saya mau pulang, baru mungkin berapa menit gitu, saya nggak kuat, oleng gitu. Wah ini kok perpet-perpet, rasanya mau muntah, rasanya ini. Terus saya berhenti di trotoar, ya di pinggir jalan. Kemudian saya istirahat di situ. Wah saya bisa pulang nggak ini ke rumah gitu ya. Saya kan sendirian bawa motor. Motor saya parkir di situ, saya sudah muntah-muntah di situ. Nggak ada orang, saya bingung. Wah saya bisa pulang nggak? Jangan-jangan saya pingsan di sini, mati di sini begitu. Lalu ada 2 pemuda boncengan motor gitu ya. Keluar dari gang, saya sebenarnya sudah ragu-ragu. Wah kalau saya minta tolong, saya sampai rumah enggak? Jangan-jangan saya dibawa laris, jangan-jangan motor saya, macam-macam pikiran jahat, pikiran negatif saya kan gitu. Tapi seakan saya didorong, ngomong saja, bilang saja. Terus akhirnya saya ngomong dengan masnya, Mas, bisakah saya minta tolong? Ya ada apa Bu? Gitu kan, saya cerita. Bisakah saya diantar pulang? Loh rumahnya di mana? Di Bandowati Raya gitu. Loh kenapa? Ini saya nggak kuat ini. Lalu 2 orang itu, ya sudah Ibu bonceng saya, motornya saya bawa. Saya sempat mikir, wah ini motor saya selamat enggak gitu. Bukan mikir saya selamat enggak, tapi motor saya selamat enggak gitu. Itu motor gereja ya, bukan motor saya gitu. Terus saya, wah. Tapi ya sudah pasrah aja, seperti Tuhan juga memberi jalan. Mungkin ini jalan Tuhan gitu. Dan ternyata diantar sampai di rumah, sampai mengantar sampai masuk gitu ya. Dan kemudian mengucapkan terima kasih juga, loh saya yang harus terima kasih gitu. Dan ternyata saya tanya siapa mereka, ternyata mereka ini adalah mahasiswa Akpol. Nah, mahasiswa atau ya siswa di Akpol gitu ya, masih belajar di sana. Dan wah itu saya luar biasa ini Tuhan ini memakai orang-orang muda ya. Saya temui orang-orang muda yang kadangkala banyak orang yang mengatakan bahwa apa masih ada orang muda yang baik? Apa masih ada orang yang punya pekerti luhur yang baik? Tetapi kalau itu anak-anak Tuhan, kenapa tidak? Ya, kalau memang mau mewujudkan gandum supaya gandum itu tetap gandum, hasilnya sampai akhir dan tidak terikat oleh ilalang itu tadi, tidak dimatikan oleh ilalang, muda-mudi seperti ini yang terus harus mewujudkan itu. Sekalipun kadangkala itu jarang ditemui, apalagi kalau saya ya bertemu dengan orang-orang desa gitu ya. Kadang-kadang kalau ke kota itu kok mereka bicaranya kadang-kadang kalau ke kota itu sulit untuk menemukan orang-orang yang monggo pinara atau ya saya tak bantu. Tapi tidak.
Apa yang mereka pikirkan dan katakan itu tidak mewakili, salah gitu. Itu artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa siapapun di dalam, kalau mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang taat, dia akan terus menjadi anak yang taat, akan terus menjadi anak yang baik dan mewujudkan gandum itu sampai kepada satu panen nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saat ini dalam ibadah ini mari kita bersama-sama melihat diri kita, dan marilah kita menjadi gandum sampai akhirnya gandum itu betul-betul menjadi gandum yang baik, yang siap dipanen dan dimasukkan ke dalam lumbung. Seperti halnya kita, kalau kita sudah ditaruh Tuhan di dunia ini menjadi anak-anak Tuhan, mari kita terus menjalani proses ini untuk terus setia, taat, menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia, taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Sekalipun banyak tantangan, terutama adalah kerja iblis yang mau menjatuhkan kami, mengikat diri kami dengan apapun yang menjadi kuasanya. Tetapi kami punya kuasa yang luar biasa di dalam diri kami, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu berada bersama kami hingga memelihara iman kami, roh Allah di dalam diri kami sampai akhir hidup kami, sehingga kami betul-betul bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan formulir perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mengingat akan kematiannya demi meneguhkan iman kita. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengar akan firman Allah dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita sendiri-sendiri dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketiga, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian demikian sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan sungguh-sungguh, janganlah berkecil hati. Karena tujuannya bukan berarti bahwa yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang yang tanpa dosa. Yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal. Menyesal akan dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum Allah. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus itu, kita harus mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Yang pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan, karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya, supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus pada malam menjelang ia diserahkan
Ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur diberikannya kepada murid-murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga bagi setiap orang yang percaya sekarang ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Yang ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita masing-masing, di dalam kita juga mengingat bahwa Tuhan menjadikan nama Tuhan itu dipermuliakan bagi kekuatan iman kita. Amin. Sebelum jemaat berdoa secara pribadi, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Aku mau jadi roti. Secara pribadi dan saya nanti akan menutup doa itu. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa kami dan ajarilah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbing kami agar supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan oleh karena kasih, kami bisa melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja dan kepala gereja. Dengan demikian kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu kami muliakan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara,
kita akan maju untuk menghadap perjamuan Tuhan dengan tertib dan dengan hormat. Kita akan menyanyi, Ku Mau Jadi Roti. Roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini adalah daging dan darah Tuhan Yesus. Dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat, begitu juga jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Angkatlah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Angkatlah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan sebagai penebus yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya perjamuan kudus ini membawa berkat bagi kita semua dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan karunia-Nya yang melimpah di dalam perjamuan Tuhan hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan syukur dengan memberikan persembahan secara merunggan, dan kita akan menaikkan pujian Kudaki Jalan Mulia, Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 4. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur tak terhingga kepadamu karena berkat yang melimpah untuk kami saat ini dalam ibadah ini. Kami mensyukuri atas kasih setiamu yang kau limpahkan kepada kami, dan saat ini kami mensyukurinya, menerimanya lewat perjamuan kudus. Bahkan kami sudah memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah minggu ini. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada bersama dengan kami dalam hidup kami sehari-hari sepanjang 1 minggu ini dan seterusnya sampai selama-lamanya, untuk kami terus setia dengan Tuhan. Dan kiranya Engkau melimpahkan pemeliharaan-Mu untuk hidup kami di tengah-tengah pandemi ini, untuk kami terus berserah dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mundur dari ibadah ini dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Hitung Jemaat 346 bait 1. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap
pasti yang